Hai semua, kali ini kita akan membahas tentang pengukuran. Pertama-tama, kalian perhatikan gambar berikut ini. Akan tampil 3 alat ukur. Alat ukur yang pertama, kedua, dan ketiga. Adakah yang tahu nama dari ketiga alat ukur ini dan apakah fungsinya? Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Cara membaca skala menggunakan alat ukur panjang yaitu mistar. Nah, untuk menggunakan mistar, kita harus melihat tegak lurus ke arah angka pada mistar. Jangan melihat dari samping kiri atau samping kanan. Jadi kita harus melihat secara tegak lurus. Berikut contoh penggunaannya. Ketika kita mengukur benda, ujung benda harus berada pada angka 0 pada mistar. Seperti ini. Lalu kita lihat akhir dari benda menunjukkan angka 7. Nah, itulah panjang dari benda yang akan kita ukur. Contoh yang lain, mengukur pulpen atau pena. Nah, ujung pena harus berada pada angka 0, lalu akhir dari panjang pena kita lihat pada mistar menunjuk angka 14. Nah, itulah hasil pengukuran panjang pena yaitu 14 cm. Jadi panjang pena adalah 14 cm. Selanjutnya, neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini digunakan untuk mengukur massa atau berat suatu benda. Nah, ada bagian-bagian pada neraca Ohaus. Yang pertama, tempat beban adalah tempat untuk menaruh benda yang akan kita ukur massanya atau beratnya. Kemudian yang kedua adalah tombol kalibrasi, berfungsi untuk mengkalibrasi neraca ketika akan digunakan sehingga ukurannya akan akurat. Yang ketiga adalah lengan neraca. Yang ini ya, lengan neraca. Nah, lengan neraca ini berfungsi untuk meletakkan anting. Ya, ini adalah anting. Yang keempat ini adalah anting, ada di setiap lengan neraca. Nah, yang kelima adalah titik 0 atau titik keseimbangan, berfungsi untuk menentukan titik kesetimbangan. Selanjutnya, cara menggunakan neraca Ohaus. Yang pertama adalah kita kalibrasikan dulu neraca Ohaus ini hingga posisi lengan mendatar saat semua beban geser di angka 0. Nah, langkah yang kedua setelah kita kalibrasi, kita letakkan benda yang akan diukur. Kita letakkan seperti ini. Lalu langkah ketiga, kita geser anting neraca seperti ini dengan mulai menggeser beban yang paling besar, yaitu beban pada angka ratusan, lalu diikuti menggeser beban pada angka puluhan, kemudian satuan, dan terakhir pada angka desimal. Apabila sudah mencapai titik kesetimbangan, yaitu angka 0, maka kita bisa langsung membaca hasilnya. Lebih dekat hasilnya dapat dilihat seperti ini. Angka puluhan menunjukkan 90, angka satuan menunjukkan 7,5, angka ratusan menunjukkan 100. Nah, kemudian setelah itu kita jumlahkan untuk menentukan massa benda. Jadi 100 gram yang kita lihat tadi di lengan neraca tambah 90 gram ditambah 7,5 gram menghasilkan 197 gram. Jadi massa benda adalah 197 gram. Sampai di sini pembahasan kita mengenai pengukuran. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.